matahari itu begitu, 5 menit kemudian azan di sebelah kanan lagi, azan lagi, ya tidak pernah terputus. Selesai di sana, di sini udah mulai azan lagi kan? Mungkin tadi sholat maghrib, sekarang sholat isya di sini. Isya selesai, terus ke sana, di sini udah datang lagi subuh, terus berangsur. Jadi pengagungan Allah di dalam Islam itu terus dikumandangkan oleh manusia. Dan juga dikatakan oleh Anda tadi bahwa kami tidak menyelisihi perbuatan orang-orang masa lampau. Gitu ya Pak Ahya ya. Apa perbuatan kami? Itu perbuatan orang terdahulu. Surga yang dijanjikan kepada kami, surga yang dijanjikan kepada orang terdahulu. Artinya keselamatan itu konsisten, saudaraku. Kami tidak menyelisih gitu kan. Orang-orang baik layak masuk surga. Yang namanya orang baik siapapun kapanpun akan ada. Yang mau masuk surga siapapun kapanpun akan ada orang yang akan masuk surga. Yang telah masuk surga, bukan telah, yang disiapkan untuk masuk surga. Ini indahnya Islam. Tidak diklaim Nabi Muhammad datang, hanya aku jalan kebenaran, yang tidak memiliki aku adalah sesat. Nggak bisa. Karena Rasul diajarkan oleh Tuhan bahwa ada orang-orang di masa lampau yang masuk surga. Termasuk tadi, baginda Isa alaihissalam, baginda Musa kan, baginda Ibrahim adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah untuk menuju kepada keselamatan. Jalan surga, jalan kebahagiaan. Gitu Pak ya, kalau boleh saya menambahkan narasi tadi. Host, mungkin ada tamunya, ada Bunda Rahma. Iya. Bunda, Assalamualaikum. Iya. Pak Alje dan Pak Maidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Angon. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan yang lain. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang lanjut. Waalaikumsalam. Pak Maybi monitor. Selamat pagi Pak Maybi. Baik host, kembali lagi host. Dipandu lagi host. Seru nih. Nangkap ilmu dari Pak Ayah ini. Ya mohon maaf ini saya nggak ada firman yang mendalam tentang Islam, tapi yang saya laksanakan saat ini hanya menjalankan segala perintah dan menjauhi segala apa yang dilarang itu aja. Pertanyaan saya gini Pak Ayah, Pak Usah, ya. Ayah Usah. Apakah Anda merasa cukup dengan ilmu yang Anda atau merasa bertentang untuk pasti akan ada ilmu-ilmu lain yang akan Anda dapatkan dalam keislaman? Sepakatnya Kang? Oh, sepakat ya. Masya Allah. Masih tahap belajar, saya sementara belajar. Saya juga nanti 3 bulan terakhir ini mulai sekarang belajar. Alhamdulillah sekarang sudah di Iqra 4 Pak. Iqra 4, Masya Allah. Iya. Dosa kami langsung bersih, dihapus. Waduh, batu bisa cuci dosa. Kalau gitu saya mending ambil batu sungai aja kalau gitu. Aku cium-cium sudah dosanya bersih. Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak gini loh ya. Buat tambahan pengetahuan orang-orang Kristen ya. Enggak, gue kasih tahu lo, buat tambahan pengetahuan lo, biar lo nggak ngehujat tentang batu-batu lagi. Kenapa sih Tuhan Bapa itu ya, sesembahan itu, Tuhan yang Maha Pencipta itu selalu menggunakan batu? Kenapa? Itu ada rangkaiannya loh. Mau dilempar ke palamu itu batunya itu kan Yesus mau melempar. Makanya banyak baca. Jangan tuh di gereja Katolik sono no, tuh banyak yang disembunyikan. Disandung di lehermu batunya itu, baca. Yang batunya itu. Baca. itu batu bekas jamban itu. Iya, khusus lempar umat cium batu itu. Yesus itu kan marah lagi. Masa sih katanya Yesus, aku ini kan Tuhan, kok mereka cium batu, mending ku lempar kepalanya katanya. Makanya Yesus jadi batu. Oh kasihan sekali ya, baru bisa ngelempar batu ya. Waktu kecil kemana aja lo? Ya untung kok dilempar batu. Kalau kok dilempar kasihan, makanya gue bilang Oten itu kurang bahagia Oten itu. Waktu kecil kapan lu nggak pernah ngelempar batu? Apa waktu ngambil jambu ngelempar? Udah gede begitu tahu itu batu lu mau ngelempar. Kasihan kan tuh. Si Ocilin itu yang kurang bahagia. Kurang bahagia. Ada ibunya dicium tangannya malah cium batu. Loh, gua cium ibu gua cium ibu gua, bahkan dikatakan kata Nabi di telapak kaki ibu gua ada surga. Jangan-jangan COVID-19 ya kamu cium-cium di sana bakteri corona ya. Di atas kau di gereja nyium-nyium kontol Yesus kita nggak masalah. Kurang ajar ini mulai nih.
Di gereja Bang Intel, silakan cium-cium Bang Intel kontol lah. Yesus. Batu itu sakti, cium batu. Di gereja cium-cium kontol Yesus, kamu nggak mikir itu. Hah? Itu seluruh Tuhan, kontol dunia Tuhan kamu datang cium-cium karena gimana tuh kontol Tuhan tuh? Hah? Enggak, Gitu, batu itu. teman-teman. Itu kontol Tuhan kamu Rupanya cium-cium Tuhannya tiap hari di batu. gereja. Gini, Tiap batu itu minggu kontol Tuhan kamu cium-cium. berhasil Tuhan kamu berkontol nggak? mengumpulkan Aduh, Tuhan manusia kamu berkontol. 3 miliar datang ke sana untuk Tuhan dicium-cium. kamu tuh berkontol, kamu Kasihan cium-cium. ya. Ya. Cium Terus batu batu bayar itu bisa mahal-mahal. mendatangkan ekonomi bagi orang Arab. Gara-gara batu itu Menteri Iya. Agama korupsi, masuk penjara. Nah, itu gara-gara batu itu. Oh, tuh kan. Gara-gara batu mereka berebut itu. Bentar lagi gara-gara batu mereka saling bun. Gara-gara batu itu siapapun mau ambil batu itu. Padahal banyak anak-anak gelandangan mau dikasih makan, malah duitnya dibayar. Negara subsidi untuk pergi ke batu 38% tiap tahun dengan Dasar total biji. 100 triliun untuk subsidi pergi sana cium batu. Negara subsidi 38% loh untuk mereka pergi sana cium batu. Udah Nah, separuh. Yesus berkontol nggak? Ya, kamu Yesus nggak minta ciumin kontol Yesus bayar tiap hari. gratis. Jadi Kontol Yesus kamu ciumin tiap hari. mereka mabok cium batu. Kontol Yesus kamu ciumin tiap hari. mabok. Ya, kontol Yesus. Yesus Tuhan berkontol. Ya, Jangan hajar-hajar Ya. itu. kontol Tuhan cium kontol Tuhan ya gimana itu? Ya, Bayar mahal-mahal. Ya. Pergi Itu sana cium gara-gara batu. negara mereka Tuhan. Lu kalau masih pada berisik ya, lu kalau pada masih berisik, gua Gara-gara akan buat yang namanya cium Yesus batu. itu. Mau dengar nggak? Miskin Indonesia Kalau itu lu masih pada berisik, gua Ih, ingatkan Tuhan kasihan yang namanya Yesus. Mau rakyatnya dengar? kan, malah dikasih Mau batu denger duit nggak? Gua ingatkan rakyatnya. Tuhan yang namanya Yesus. Miskin Indonesia Mau denger banyak nggak? dicium batu setiap Sesuai tahun. fakta. Setiap tahun 100 triliun disubsidi negara untuk pergi cium batu. Lu tahu nggak Gara-gara uang cium dana batu. Padahal rakyatnya pada kebulur ya. Berapa? Lu tahu nggak? Bikin miskin Uang dana bangsa abad Indonesia yang dikelola sendiri pemerintah. gara-gara pergi cium batu. Iya, Ini benar agama itu. penjajah Masalahnya ini. di mana? Agama Masalahnya- penjajah masalahnya? ekonomi. Tapi Yesus Lu yang minoritas yang protes. Wah, umat cium batu. Yesus cium Itu batu iri, juga ikut sama iri, umat iri, Islam. benci, Wah, dengki, umat cium batu. Lihatlah rakyatmu yang kelaparan di Yesus sana. cium batu aswad. Oke, Os, kau misalkan aku biarkan dia bawa Yesus tiap hari. Cium batu aswad. Di gereja tiap hari kok nyium-nyium Ya, apa yang gratis? Umat cium kaki Yesus gratis. Aduh, gimana sih? Gara-gara Tiap cium hari batu. aja cium Negara kontol miskin. Gara-gara Ya. batu itu Gara-gara uangnya cium rakyat batu. pada habis. Gara-gara kontol Yesus jadi miskin negara Indonesia. Inilah Aduh. kapir-kapir Ya laknat. aja, iya. Lah, ini cium batu siapa sih gondrong ini menurut Bibel? Siapa itu? Batu-batu. Waduh, malah Yesus juga cium batu ikut-ikutan sama udah. dengan umat Islam. Ini Yesus agama Kristen atau agama Muslim? Ternyata Yesus umat agama Muslim. Sedang Yesus tidak kenal Kristen. Yesus kenal kepada Tuhannya umat Islam. Berarti Yesus Islam. Ini Kristen dari mana datanya ini? Makanya Kristen ini banyak penyesat Kristen di mana-mana ini. Makanya ini Kristen bodoh, babi, babi Kristen, makanya dia bodoh memang ya. Tuhan ini Yesus cuma batu aswad ini sama umat Islam ini. Jadi kalau Lu udah tahu nggak? fakta, Kristen cium batunya Yesus ajaran siapa Gua ini? tanya sama lu, Presiden Gara-gara Republik siapa Indonesia Yesus yang ke-8 ikutan mencium ini? batu Hajar Aswad. Lu mau apa? Iya. Lu mau menghinakan Presiden? iya, iya. Ayo, Memang coba. cium batu, Gua tanya gara-gara sama cium lu. batu. Gua Gara-gara tanya cium sama batu. lu. Gua tanya sama lu. Gara-gara cium batu. Prabowo Presiden Ah, RI itu ke-8 nyium kontol mencium Tuhan batu Hajar itu. Aswad. Gara-gara cium batu Gua itu tanya. 100 triliun Coba hilang. silakan Prabowo. Gara-gara pergi cium batu 100 triliun hilang. Ya udah, Negara Pak. nggak dibangun. 100 triliun bagi ke Arab, cuma pergi cium batu. Nah, ini siapa yang cium ini? Ada jarang Yesus seperti ini? Ada? Ada.
Iya, Oke, kita ini bang. Nyiumin Ya, kontol. kita edukasi aja ya. Mana sih? Aduh. Kita edukasi kawan-kawan. Kita edukasi ya. Edukasi cium Mana batu bisa ya. Santai. kalian pergi ke Santai. 100 triliun hilang. Ngabisin uang rakyat cuma 100 cium triliun hilang batu. gara-gara cium batu korupsi. Ini kan penjajahan, agama menjajah dengan tanpa senjata. Tapi duit keluar terus. Mikir nggak kalian itu? Oke, pakai data. Kalau dagang, teman-teman agama Kristen dagang. bicara itu pakai data supaya bisa bertanggung jawab. Udah apa tuh? Udah rahasia umum. Itu korupsi. Saya kasih contoh nih ya. Saya kasih contoh nih misalnya. So pintar Saya kau. kasih contoh. Pakai data itu seperti ini ya. Saya punya Komal. Bukan Komal sih. Di Telegram ini grupnya Kristen. Oke, namanya Apologetika dan Tanya Jawab. Di sini semua ada ya. Ini contoh nih. Ya. Ini nama-nama pendeta-pendeta Kristen dan apologet Kristen. Bahkan Aderion ada di sini gitu loh. Saya ada di sini ya. Ya, ini nama-namanya. Ini ya. Isinya apa? Nggak ngaruh. Sabar, kita edukasi. Isinya, nah, kepanasan teman-teman Kristen. Makanya saya nunjukkan data, ini bicara kebenaran. Nggak ngaruh. Isinya data-data tentang bagaimana orang Kristen diajarkan, ya. Sabar ya. Jadi di sini edukasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma, apakah kareba Bang Suma? Baik. Mana Juma? Alhamdulillah baji-baji. Abangku diskusi aja yang Cuma tuh. Juma. mana yang Diskusi edukasi. Juma. Kau mau masuk surga nggak Juma? Ini ya. kalau mau masuk surga ikut Yesus jangan ikut Paulus kan gitu Kau abangku. tanya, lu mau masuk Iya kita bahas yang tadi bang bahas tentang batu supaya ceritanya itu orang mendapat Islam bisa masuk edukasi, surga gitu. apa kagak? Gue tanya orang Islam gimana cara masuk surga, coba jelaskan. surga bagi umat Islam itu Jilat-jilat aja batunya masuk surga lah. mentaati segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Terus masuk surga. Iya masuk Terus surga. kalau lu surga ngecerot. Sabar dulu, jangan kebencian, bang, jangan kebencian abangku. Kalian minoritas di Indonesia ini kalau kebencian sekali hisap, kalian itu bisa habis. Kita diskusi yang baik. Abang-abang Kristen diskusi yang baik. Sabar ya. Jangan karena Jadi gini, jangan karena pengaruh babi anjing yang ada dalam tubuh Anda Sabar itu dulu, Bang Jimmy, sabar. membuat Anda seperti itu Aduh, ya. ini namanya mute Kita diskusi baik-baik. Teman-teman, saya moderator di sini. Kalau ada teman-teman yang saya mute, ya, saya katakan Diskusi ya, saya baik-baik. moderator. Yuk. Kalau ada teman-teman yang saya mute, maka itu tanggung jawab saya. Silakan. Saya Begitu tidak juga lama yang kok saya di kick. Komal ini. Saya tidak suka Komal. Diskusi baik-baik. Diskusi baik-baik. Kalian cuma minoritas di sini. Satu kali kena tombol kalian bisa habis. Jadi diskusi baik-baik. Oke? Baik Pak. Tapi Diskusi mau ikutan baik-baik. dong Oke. cium batu bisa gak? Yesaya 60 nomor 11 saya bacakan dalil. Pintu-pintu gerbangmu akan berarti akan terjadi, terbuka senantiasa. Baik siang maupun malam tidak akan tertutup supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Ini di mana ini terjadi, Bang? Kota mana yang sudah menggenapi nubuatan ini? Silakan. Gini Juma, ya itu kan Ini nubuat. Gerbangmu akan terbuka siang dan malam. Loh ini kok di mute ini gimana? Supaya orang dapat membawa seluruh kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Ini nubuat digenapi oleh kota mana? Jawab. Bukan, kau baca perikopnya dulu apa? Ini dulu, nggak usah perikop. Perikopnya apa? Ini dulu. Kita Ini ada. dulu. Ini nubuat.
Kok kau yang tentukan ini buat ini Ini apa? dibuat, ini kitabnya Yahudi, bukan kitab lo. Ini kitabnya Yahudi, Yahudi saudara. tanya orang Yahudi dong. Ini Masa tanya kitabnya saya? Yahudi. Maka sekarang kita jangan memperbodoh diri. Makanya Mana jangan bodohkan diri juga. gerbangnya siang malam terbuka, bangsa-bangsa datang membawa kekayaan kepadanya, dan raja-raja mereka pun datang tunduk berziarah ke sana. Itu di mana itu, Bang? Oh, itu batu Hajar Aswad tuh, Bang. Itu di mana? Enggak, jangan kebencian, saudara. Kita edukasi, saudaraku. Jangan kebencian. Anda mewakili agama Anda. Gini, Nah, kita tuh silakan. nggak ada kebencian, Juma dengar ya. Kita tidak ada kebencian. Silakan Anda jawab nubuatan ini. Jangan Ini ditipu. terjadi Sekarang yang wabah. menggenapinya kota mana, sederhana kan? Dibilangin jawab, jangan mengarang. Iya, Kan sederhana edukasi kan? uangnya jangan ketipu Ini sama gimana orang. sih? Kota mana, Takut ya? gerbang mana siang malam terbuka supaya bangsa-bangsa datang membawa kekayaan bangsanya, dan raja-rajanya pun tunduk datang ke sana sebagai jemaah. Silakan. Umrah itu bayar mahal-mahal. Silakan, tidak usah kebencian. Ini dulu. Gini. Betul itu. Nah, silakan. Gua jelasin ya. Kalau nggak bisa menjawab, katakan nyerah. Kami nyerah, Bang Juma. Kami turun dulu. Mau gua jelasin nggak? Iya, Mau silakan. dijelasin nggak? Silakan. Saya butuh Jadi- kota yang menggenapi nubuat ini. Ya, di mana? dengar dulu. Oke, Bang, bisa. Dengar. Jadi itu kan bangsa-bangsa tunduk dengan namanya batu Hajar Aswad. Kenapa? Jadi itulah agama Islam. Jadi dia bisa menunjukkan Anda sudah akui. yang Nggak nyambung kok ini. Yang ditanya Anda sudah Kristen. akui kan? Nah, sekarang dalil kedua. Yesaya 60:17. Jadi Dengar. Jadi menunjukkan bangsa-bangsa Sebagai ganti tanpa tembaga senjata. aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera dan keadaan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Damai sejahtera itu arti dari Islam atau Kristen? Ya. Jadi gini, jadi cerita-cerita itu tentang nubuatan, yaitu ya tanah yang penuh perjinaan dan pencabulan. Oh enggak, di situ tidak dikatakan seperti itu. Di situ malah dikatakan damai sejahtera, shalom. Pertanyaan saya, shalom itu Islam atau Kristen? Jawab. Shalom itu Islam atau Kristen? Nah, Islam itu. Islam. Udah dua ya. Jadi Anda mau menghina seperti apapun, orang akan menilai. Orang akan menilai. Kita mau jawab nih, jangan ikut dong. Jadi kalau Anda hanya Jawab ingin pakai menghina, data, jangan mengarang. kalau hanya menghina, Jawab gini, kalau hanya menghina, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau cuma menghina, Anda mewakili agama Anda. Kita menjawab ini. Ini betul, faktanya betul. Yesaya 35 nomor 8. Jadi faktanya Di situ ya, akan ada Indonesia- jalan raya yang disebut Indonesia memberikan jalan suci. 38%. Orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalamnya. Orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Itu di mana itu? Di mana kota orang bersunat tidak boleh masuk? Di mana itu, Bang? Itu jawaban ya, jawaban yang tadi itu. Iya, di mana? Di mana? Jadi jangan karena kebencian. Kita mau Kalian itu jawab bukan nih. kalian itu bukan pengikut 5 Yesus. pertanyaan. Udah 5 Sekarang- pertanyaan, kita mau jawab satu aja nggak dikasih kesempatan. Sekarang terakhir Gimana dari ini? saya. Sekarang Gimana? terakhir habis itu Anda Pertanyaan boleh yang bertanya. ke-6. Iya. Kita mau jawab gimana dong? Enggak ada. Saya cuma bertanya 2 dibilang 6. Inilah pembohong pendusta. Anis Saya tadi, cuma membaca 2 data dibilang ini 6. yang keberapa ini? Inilah pembohong, ya. Inilah pembohong. Bohong memang. Saya Makanya cuma baca 2 data mengarang. dibilang 6. Ini pertanyaan yang ketiga. Nanti Anda bisa bertanya. Silakan dengarkan pertanyaan saya. Di dalam Filipi 2 nomor 6, Theos turun ke bumi menjadi manusia, lengkap dengan biji zakar. Kolose 2 nomor 9, biji zakar Yesus adalah Theos. Pertanyaan saya, betulkah ketika Tuhan Anda disalib di atas pohon, biji zakar juga ikut mati di situ sebagai penebus dosa? Ingat Kolose 2 nomor 9, ini bukan menghujat, ini data. Ingat Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu sandungan, batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Pertanyaan saya, betulkah ketika Kolose 2 nomor 9, biji zakar Yesus ikut terlibat menebus dosa Anda? Silakan. Batu zakar. Kolose 2:9, batu zakar Yesus adalah Theos.
Pertanyaan saya, betulkah dosa Anda ditebus oleh batu sakar? Jawab. Belum. Udah. Jadi Saya kita butuh jawab jawaban, yang silakan. Pertama ya, yang pertama itu. Saat ini aja yang terakhir. Yang terakhir. Yang pertama Anda sudah gagal, yang kedua gagal. Ini yang terakhir. Betulkah berdasarkan Kolose 2:9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, batu zakar terlibat di dalam menebus dosa Anda? Jawab. Ini pertanyaan serius. Betulkah batu sakar terlibat menghapus dosa kalian? Jawab. Jadi pertanyaannya itu ya yang tadi mengatakan bangsa-bangsa tunduk bawah. Itu sudah itu Lain itu Mekah. pertanyaannya. Itu Mekah. Aduh. Itu sudah dijawab. Peka Itu juga pasti dia Mekah. nih. Nggak mungkin Vatikan, di Yerusalem, nggak mungkin. Itu sudah Mekah, udah terjawab. Akan terjadi kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu, raja-raja mereka akan tunduk kepada, itu sudah terjadi. Sekarang yang ketiga nih, sebelum kamu bertanya tentang batu Hajar Aswad nih sampai kau puas, jawab dulu pertanyaan saya. Berdasarkan Kolose 2:9, Filipi 2:6, 7, 8, Kisah para Rasul 4:11, benarkah batu zakar terlibat di dalam menebus dosamu? Jawab. Ya, jadi apa tuh? Jadi kita bicara tentang batu Hajar Aswad. Iya, sekarang nanti giliranmu. Tadi kan kau sudah menghina. Sekarang pertanyaan saya nih. Berdasarkan Kolose 2:9, betulkah yang digantung di atas salib itu juga batu sakar terlibat berdasarkan Kolose 2 nomor 9? Pertanyaan saya, betulkah dosamu dihapuskan oleh keterlibatan batu berupa zakar Tuhan lu? Jawab. Saya tidak menghina, saya berdasarkan dalil. Silakan. Silakan, wahai manusia yang ditebus pakai batu zakar. Silakan Anda jawab. Satu-satunya manusia dosa yang ditebus pakai batu zakar ya ente. Ayo jawab. Baca Kolose 2:9. Seluruh tubuh Yesus kepenuhan keteosan termasuk batu zakar. Ayo. Saudaraku yang dosanya ditebus pakai batu zakar. Nah, mumpung kamu mau belajar, kemudian nih tak ajarin kamu ya. Pelan-pelan saya ajarin. Dengarkan saya. Wahyu 11 nomor 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu. Main mute aja kali ini. ini. Sudah kau jawab. Aduh, pertanyaan saya, silakan. Siap. Ya, jadi gini. Yang kau tanyakan itu perikopnya cerita tentang apa? Perikop. Penjelasan dong. Perikop. Saya bertanya apa? Pertanyaan saya Kolose 2:9. Seluruh tubuh Yesus kepenuhan keteosan. Pertanyaan saya jelas. Betulkah ketika disalib batu sakar ikut terlibat di situ sebagai penebus dosamu? Berdasarkan Kolose 2:9, seluruh tubuhnya. Kasihan kan? Aja ya Bang Juma, Kasihan sekali. Dan pertanyaannya, apakah betul ketika Tuhanmu keluar dari kubur pada hari Minggu, batu sakar ikut bangkit? Jawab. Jawab. Gimana jawab? Jawab dong. Apaan itu, Cang? Gimana sih? Masalahnya kamu nggak menjawab, kamu ngawur. Betulkah ketika dia disalib batu sakar ikut mati? Betulkah ketika dia keluar dari kubur batu sakar ikut bangkit? Atau inilah lato-lato ceritanya, batu sakarnya tinggal di kubur Bang Suma? Gitu. Batu sakarnya tinggal di kubur Bang Suma, nggak bangkit. Ketika Tuhanmu terangkat ke langit ke surga, apakah batu sakar ikut terangkat? Berarti satu-satunya agama yang Tuhannya batu zakar ya ente, kok kami pula.
Makanya jangan menghina. Nih tak kasih dalil ya, kau diam ya. Kau diam. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur, rupanya dengan kata-kata berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Elohim dan batu atau mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tuh, batu. Yang kedua, Hagai 2 nomor 16. Maka sekarang perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu untuk membangun bait Elohim, batu. Ulangan 27 nomor 5. Di tempat itu harus juga kamu dirikan bagi Tuhan Elohim sebuah mesbah dari batu yang belum pernah dikerjakan dengan alat besi. Yosua 8:31. Seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel, menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, suatu mesbah dari batu yang tidak dipahat dan yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Oke, mau baca lagi. Di dalam kitab saudara Wahyu 21, data nomor 14 sampai nomor 17 dan seterusnya. Batu di surga, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan yang berkata-kata dengan aku mempunyai satu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu sebagai pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan dia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 dan seterusnya. Panjang dan lebarnya dan tingginya sama, bentuk kotak kubus. Dan itu ada di dalam kitab saudara. Yesaya 27 nomor 9. Maka beginilah akan dihapuskan dosa Yakub, dan inilah buah kalau ia menjauhkan dosanya. Ia membuat segala batu. Beginilah akan dihapuskan dosa Yakub, dan inilah buah kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu. Batu lagi. Tapi bukan batu zakar ya teman-teman. Batu beneran teman-teman. Bukan batu zakar. Batu beneran. Yesaya 6 nomor 7. Seorang malaikat serafim datang membawa batu. Maka dosamu kuhapuskan karena batu itu telah menyentuh bibirmu. Kena deh. Ternyata orang Yahudi diajarkan menyentuhkan bibir kepada sebuah batu yang memang sudah dikhususkan, dosa-dosanya dihapuskan. Yesaya 27:9, ya, dosa Yakub dihapuskan karena batu. Kenapa kalian ini saudara cuman bisa menghina, menghujat, menghina, menghujat, menghina, menghujat, menghina, menghujat? Bisakah kalian sehat sedikit? Bisakah kalian waras sedikit? Sembuh dari penyakit kegilaan? Bisakah kalian bermanfaat bagi sesama Kristen aja dulu? Jangan menghina, jangan menghujat. Ya Allah ya Karim. Bisanya kita berdiskusi baik-baik. Saudaraku Kristen, berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Yesus yang kau sembah seluruh tubuhnya adalah Tuhan. Kalau seluruh tubuh termasuk nggak batu yang dua itu, batu galatung, batu galantung. Orang Makassar bilang, orang Sulawesi bilang batu galatung, yang menggantung dengan 2 biji yang bunyi kotok 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 kotok. Semakin dia berlari semakin kencang bunyi gelatungnya. Kotok 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 kotok. Apakah betul Kisah Para Rasul 4 nomor 11 itu Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan? Nah, itu dalil. Berarti yang menyembah batu sopo? Yesus batu. Siapa yang menyembah Yesus? Ya kalian. Itu fakta. Berarti menyembah batu. Nah, di batu ini mungkin maksudnya lato-lato, ada lato-latonya.
Kolose 29 itu loh. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 itu loh. Jangan malu-maluin lah. Masa Anda ingin mengatakan, oh, Tuhan kami itu cuman pusar ke atas sampai kepala, Bang Suma. Pusar ke bawah sampai lutut, bukan Tuhan kami. Pret. Masa Tuhanmu cuman sepotong? Tuhan harus semuanya dong. Satu tubuh utuh. Berarti di situ ada apa? Lato-lato. Jadi jangan menghina, jangan menghina. Umat Islam siap senjata dari Bible untuk menghantam rahang Anda sehingga jantung Anda pindah ke kanan. Jangan menghina. Hajar Aswad itu batu yang sudah dinubuatkan. Batu dari surga. Dan umat Islam tak ada kemudian menyembah batu, tak ada. Umat Islam itu dikatakan di dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau engkau ingin selamat, dosa-dosamu ingin dihapuskan, dicintai oleh pencipta alam raya ini, fattabi'uni, ikutlah denganku. Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad, bukan menyembah Hajar Aswad. Mencium HP, bukan mencium istri. Rindu pada bini yang ada di kota seberang, betelpon, sayang, Abah rindu. Di seberang sana juga mengatakan, ibu juga rindu Abah, cium dong. Suami cium HP bukan berarti istrinya adalah HP, tuyul. Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad, batu yang dari surga itu. Kangen dengan surga tempat tinggalnya, maka diciumnya batu itu. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang mencium, menyentuh Hajar Aswad, dosanya dihapuskan. Bukan Hajar Aswad yang menghapus dosa. Sama ketika saya berkata, barang siapa mengangkat batu ini ke atas truk, laparnya akan dihapuskan, hausnya akan dihapuskan, kemiskinannya akan dihapuskan. Kenapa? Setelah kemudian buruh ini mengangkat batu tersebut, buruh tersebut dikasih penghargaan berupa makanan, duit. Maka bukan batu yang memberikan dia makanan, bukan batu yang menghapuskan rasa laparnya, tetapi yang memberi perintah kemudian yang memberikan upah sehingga rasa laparnya hilang. Barang siapa yang mengangkat batu ini, maka laparnya akan hilang. Barang siapa yang mencium batu ini, maka dosanya akan dihapuskan. Barang siapa yang mengangkat batu ini, maka laparnya akan dihapuskan. Anda mengangkatnya, sudah saya angkat Pak, nih duit, lu makan di warung. Terhapus gak laparnya? Terhapus. Apakah batu yang menghapuskan laparnya? Bukan. Tapi bagi manusia cupu, penyembah zakar, yes, batu yang menghapus dosa. Itu karena bahlul, itu karena botol. Padahal bukan seperti itu kaidahnya. Barang siapa siang malam ikhlas mencari nafkah, mengumpulkan harta, hanya sekedar untuk berziarah ke Mekah sana, maka seluruh jeripayanya itu akan dinilai amal ibadah. Dan upayanya ke sana menyebabkan Allah Azza wa Jalla menghapuskan segala dosa-dosanya. Simpel kok, sederhana bagi orang yang berakal. Tapi bagi penyembah lato-lato ya sulit. Nah, di komalnya orang, memancing orang untuk menghujat, padahal dia sendiri tidak sadar. Ke gereja ada patung Umi di situ. Jadi jangan menghina. Status kalian itu adalah orang yang ingin diajarkan, diajarin. Jangan pancing kami menghujat. Giliran nanti kita balas, lapor, menghina, menghujat. Padahal kita sajikan data. Teman-teman saya kalau membalas, kalian katakan penghujat, penista. Padahal kalian yang memulai. 2026 masih ada orang bahlul, cupu, menganggap umat Islam menyembah batu. Ke laut aja, ke laut, ke laut. Jangan tinggal di daratan, ke laut. 2026
2026. Nggak belajar Bible apa? Bible itu menerangkan apa? Yesus batu, Elohim batu, gunung batu, apa pula? Semua serba batu. Orang-orang terdahulu mengambil kemudian batu sebagai apa? Baitel, sebagai tugu. Diurapi pula batu itu. Ngerti arti urapan nggak? Urapan itu artinya ditahirkan, ditasbihkan. Hah? Batu itu dibaptis pun dikasih minyak urapan, lalu kemudian disimpan di depan. Sudahlah malamnya dijadikan sebagai bantal oleh Yakub, siangnya kemudian didirikan batu bantal ini lalu dijadikan sebagai tugu untuk beribadah kepada Elohim. Ini jangan menghujat, kawan, jangan menista. Jangan menghujat, jangan menista, nggak bagus itu. Jangan pancing teman-teman saya untuk mengikuti pola kalian berdiskusi. Ya, umat Islam itu kaya dengan ilmu. Kitab sucinya, Al-Quran itu tak akan pernah bisa Anda kalahkan. Nggak akan pernah bisa. Dan Bible akan pasang badan. Ya, di dalam kehidupan orang-orang Yahudi di kitab Yosua, saya lupa, kalau nggak salah Yosua 24 nomor 27. Saya baca. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya titik 2 koma pembuka batu. Wah, batu. Sesungguhnya batu. Apa bahasa Ibraninya batu? Eben. Saya ulang lagi. Kata Nabi Yosua di dalam kitab 24 nomor 27, sesungguhnya, ini Yosua berkata kepada Bani Israel nih, sesungguhnya batu ini, sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita semua, sebab batu ini telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkan Tuhan kepada kita. Sebab itu, titik 2 koma pembuka, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Saya ulang, mungkin dipahami kalau saya baca dari belakang. Tuhanmu menyangkal jangan kamu supaya kamu terhadap saksi menjadi akan ini batu itu, sebab kita kepadanya diucapkan yang Tuhan firman segala didengarnya telah, sebab kita terhadap saksi menjadi akan inilah batu sesungguhnya. Kira-kira kalau saya balik begitu, manusia-manusia cupu tanpa kepala paham tak kira-kira ya? Oh, masuk katanya, masuk Pak, masuk 10% tapi. Kita ulang lagi, baca dari depan. Kata Yosua, Nabi Yahudi kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya Eben, batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita. Jadi kalau kita ikuti narasi Bible, kitabnya orang Yahudi, siapapun umat Islam yang datang ke Mekah mencium Hajar Aswad, maka kalau kita membawa narasi Bible, kelak di hadapan Allah, Hajar Aswad ini akan menjadi saksi. Ya Rab, si fulan pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian datang memenuhi panggilanmu dan mengusapku. Aku saksinya. Subhanallah. Subhanallah. Sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu. Kayak mana batu itu menjadi saksi? Kayak mana ceritanya? Ternyata batu ini dikasih kemudian wewenang untuk menjadi simbol keselamatan bagi kaum Yosua pada masa itu. Batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Elohimmu. Subhanallah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah dalil batu sakar menjadi saksi? Gak ada. Gak ada. Batu eben yang akan menjadi saksi, bukan batu zakar. Kolose 29 Filipi 26 78, bukan. Bukan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf kalau saya mengganggu hajatan saudara semua pada pagi hari ini. Saya tergugah untuk naik ke atas karena hujatan-hujatan orang-orang non-muslim yang tidak mengerti Islam, dan sekaligus edukasi terhadap saya sendiri dan juga umat. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bukan merupakan sebuah kehilapan, dan kalau itu adalah kehilapan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sekian, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Zuma. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut tamu kita yang baru. Ada Sultan, ada Eong. Silakan. Selamat pagi Nyong. Yang udah keluar. Sultan, selamat pagi Sultan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muslim Bang ya, Muslim semua di sini nih. Muslim. Ya, terima kasih. Cang, tarik-tarik di bawah ada nggak tuh Kristen? Barangkali ada yang mau naik. Kalau silakan mau naik multi, Islamnya nanti dulu. Ada yang berani naik dia. Tolong yang Islam jangan dinaikkan dulu teman-teman ya. Jangan minta naiklah juga. Oh, ini ada Bang Pengamat. Selamat pagi Pengamat. Tamu kita yang baru hadir, selamat pagi Bang Pengamat. Saudara pengamat mu'alaf, ada materi yang 2 hari ini saya bawa abangku yang mungkin bisa menjadi kisi-kisi atau referensi pengamatan saudara terhadap mu'alaf. Kenapa? Ini sabar. Ini bahas tema atau apa? Enggak, Anda kan pengamat mu'alaf, itu menarik kemudian keinginan saya untuk memberikan referensi atau kisi-kisi. Karena ya bagus juga Kalau saya pribadi setelah ku amati, terutama Ihsan Mokoginta yang telah mendapat mu'alaf award 5 kali, yang apresiasinya orang Islam sangat tinggi kepadanya. Aku kan beli buku-bukunya, tonton video-videonya. Terus Bang? Saya berpendapat, aku teliti, jadi dia itu orang yang sok pinter, bukan pinter. Kita nggak usah membicarakan orang yang sudah meninggal abangku. Biasanya gini, orang Muslim ini masih membawa hal yang dimaksudkan di pikiran Ihsan Mokoginta itu masalahnya. Iya. Sekarang begini permasalahannya. Ustadz Ihsan Mokoginta meninggal dalam keyakinan dia bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Menurut saudara itu salah nggak? Iya, kalau dia kan dalam bukunya pakai kata Tunggu. Ihsan Mokoginta dalam hal ini guru saya meninggal dunia, pindah ke alam berikutnya. Dalam imannya meyakini Yesus itu satu-satunya kemudian Nabi yang diutus tanpa ayah, dan dia adalah Rasul kepada Bani Israel. Apakah Ihsan Mokoginta salah? Dibandingkan dia pakai kata hanya udah pasti salah. Dibandingkan, emang ada 2 yang lahir tanpa ayah. Dia kan bilang hanya Nabi kan gitu. Sekarang begini, abangku. Dia bukan pakai kata hanya, banyak sebutan yang dimasukkan kepada Yesus. Baik, saudara. Kan itu. Dengarkan saya, habis itu Anda tanggapin. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal siapa? Mengenal Yesus. Yesus ingin dikenal sebagai apa, Abang? Untuk mendapat hidup kekal, sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Oke, tentang hidup kekal ya. Iya, Yesusnya tuh dalil tuh. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal loh. Berarti kalau ada yang tidak mengenal Yesus, berarti keluar dari kaidah yang Yesus ajarkan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Jawab. Dalam Yohanes 17:3 itu
mengenal Bapa dan Anak, di situ yang ditonjolkan. Mengenal Yesus sebagai apa? Dengan ketika Yesus Mengenal Yesus, mengenal Yesus sebagai apa untuk memperoleh hidup yang kekal? Dengar dulu. Mengenal Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Dia kan menyebut juga dia ilmu satu dengan minim. Bapa itu. Anda mengamati apa? Lubang pantat. Ini Dengarkan. Anda ditanya sebelumnya. data Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Jawab. Berat rupanya ya. Sederhana, untuk waras itu sederhana. Untuk waras itu sederhana. Namanya karena dia hanya membawa pasal 17. Ya, sekarang permasalahannya mengenal Yesus itu. Mengenal Yesus sebagai apa? Ayat lain yang untuk menyebut memperoleh hidup kekal. Hei, untuk memperoleh hidup kekal mengenal Yesus sebagai apa? Aku baca memperoleh hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Memperoleh hidup kekal itu, saudara, jangan terlalu ribet, jangan ribet. Kekal bukan satu-satunya. Jangan ribet. Kata Yesus, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Dengarkan di sini. Pembanding ayatnya yang bicara tentang hidup kekal. Menurut Yesus, bukan. Jangan bantah saya, bantah Yesus. 40. Ya, begini bunyinya, dengarkan. Apa? Yohanes 6. Ya. Nomor 38 sampai 40. Oke. Ini bicara hidup kekal juga ini. Ya. Nah, dengarkan ya. Ya. Apa kata Yesus? Ya. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, Dan Dia sebagai inilah utusan. kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Utusan kan? Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Nah, percaya Dan kepada supaya Yesus. aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ke ending tadi itu, ke endingnya. Iksan mengkoginta mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu kan kuncinya. Hidup kekal adalah mereka mengenal Engkau, tutunya satu-satunya Tuhan. Dan, ada kata dan, mengenal Yesus. Ayo, mengenal Yesus sebagai apa? Jadi mengenal Yesus sebagai apa? Disampaikan di dalam 17:3 itu adalah mengenal Bapa dan Anak. Ya, mengenal Bapa satu-satunya Tuhan, mengenal Anak sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Kok satu-satunya? Udah disebut utusan. Tertulis dalilnya. Elohim yang datang ke bumi. Hei. Tertulis dalilnya. Ya kan mengenal tertulis. Engkau. Kan ini Mengenal penjelasan Engkau. juga. Yesus Engkau di tetap sini siapa? menjelaskan dengan lengkap. Engkau di sini Misalnya siapa? nih, Engkau di sini siapa? dengar dulu. Yang mana yang mau dia masuk? Engkau di situ siapa? Mengenal Engkau. Engkau di situ siapa? Mengenal Bapa. Bapa di situ satu-satunya atau nebeng juga Yesus? Kan Yesus kan memang karena memang satu di situ kan dia nanti kembali. Iya, satu-satunya di situ Yesus nebeng enggak? Bukan nebeng karena memang di situ satu. Pintar sekali. Dan anak berarti ketika dikatakan satu-satunya Yesus nggak ikut. Yesus dikenal sebagai apa di situ? Makanya jangan ini bukan gereja. Ini bukan gereja, Cak Ayu. Kamu sedang berhadapan dengan ahli kitab. Kamu nggak berhadapan dengan gereja. Di Yohanes 10:30 juga ketika satu-satunya Tuhan. Di Yohanes 14 dia menjelaskan Bapa itu siapa. Kan itu. Hei, ya enggak? Kata Yesus, ketika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, kenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Jawab. Dia adalah wujud gambar Tuhan itu. Ngapain kau bawa ajaran gereja di sini? Jangan kau bawa ajaran gereja, jangan kau bawa di sini. Pagi Juma. Ajaran gerejamu jangan kau bawa. Jelaskan ini kita baca. Saudaraku pengamat,
pengamat. Kamu mengamati seorang mu'alaf itu ternyata salah. Cara mengamati itu keliru. Iksan Mokoginta sudah benar dalam imannya, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Ustadku, guruku Al-Mukarram Iksan Mokoginta sudah benar, dan beliau memperoleh hidup kekal karena dia mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kutanya sama saudara pengamat mu'alaf, dengarkan saya. Ketika manusia mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, orang itu hidup kekal atau tidak? Makna utusan Tuhan yang Anda tak pahami. Makna utusan Tuhan begini, bro. Mulai Tuhan itu mulai kan jurus besar. perpuluhan, mulai jurus perpuluhan, jadi hak kecil baginya datang mulai ke jurus bukan perpuluhan. Yesaya 63 nomor 9. Apa kata Tuhan di sana? Yang mana? Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta dan bukan seorang utusan. Yesus utusan nggak? Yesus disebut juga utusan. Ya sudah, kata Tuhan apa? Bukan utusan. Ayo. Yesus nggak dihitung, bro, menurut Yesus dan menurut Elohim. Kamu itu ngamatin apa selama ini? Jangan-jangan kau ngamatin janda lagi buang air di sungai. Jangan sampai kau cuma mengamati janda-janda yang di sungai kau. Kau ngamatin mu'alaf, kau ilmunya kayak nihil kali kau. Dengarlah dulu. Dengarlah dulu. Pintar bagaimana? Yesus mengatakan apa? Saya tanya di awal tadi kan, saudara. Di awal kan saya bertanya, menurut Yesus hidup kekal itu mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Apa jawabanmu? Oleh sebab itu, mengenal Bapa dan Anak penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Penjajahan kebodohan itu yang harus dihapus. Membodohi itu harus dihapus. Supaya jangan bodoh, jangan membodohi orang, jangan zalim dan jangan berbuat zalim kepada orang. Gitu loh. Pertanyaan saya sederhana. Semacam ini nggak ada. Menurut Yesus nih, bukan menurut Bang Zuma nih, menurut Yesus yang mulia, menurut Yesus alaihi salam yang keselamatan damai sejahtera atasnya, menurut Yesus orang memperoleh hidup kekal dengan mengenal dia sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Jawab. Saya kan udah bicara tadi tentang hidup kekal itu. Dia datang dari surga, menyelamatkan manusia. Saya tanya apa? Dia pelintir kemana-mana. Mengenal dia. Yesus memperoleh hidup kekal. Mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Ya disebut utusan. Dia disebut dia datang dari surga. Memperoleh hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Untuk memperoleh hidup kekal nih. Memperoleh hidup kekal itu mengenal Bapa dan Anak. Oke, Bapa sebagai satu-satunya Tuhan, Anak sebagai itu satu kan Yesus nenek kiper. Berat. Jawab gitu aja kok berat. Nenek kiper. Itulah kau penyesat. Itulah kau penyesat menggantikan Tuhan yang disembah oleh Yesus dengan dewa. Kan gitu, kau ingin melantik dewa Roma dalam nama Yesus untuk menyaingi Tuhannya Yesus. Aneh kau ini. Aneh kamu ini. Aneh kamu ini. Aneh kamu. Sedangkan Yesus sudah pengamat apa kau ini? Jangan-jangan kau ini pengamat waria-waria yang lagi di sungai. Kau bilang dirimu pengamat mualaf. Ada aja kau ini. Kasihan kali be, dikasih otak nggak dipakai. Saya itu udah menurut Yesus ini terakhir ya. Kalau Anda tidak bisa menjawab dengan baik, Anda silakan istirahat. Dengarkan pertanyaan saya, Bung. Anda kan membawa guru saya. Nggak usah. Iksan Mokoginta itu guru saya yang saya muliakan. Menurut saudara, berdasarkan dalil Yesus, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Ini hidup kekal loh. Hadiahnya hidup kekal loh. Hidup kekal hadiahnya. Jadi kalau ada orang menyembah Yesus, berarti dia tidak mengenal Yesus. Karena dia menyembah utusan. Barang siapa menyembah utusan berarti dia tidak masuk surga, memperoleh hidup kekal, tapi mati kekal.
Kata Yesus, hidup kekal itu mereka mengenal Yesus Kristus yang diutus atau adalah Tuhan yang mengutus? Jawab. Sudah. Saya jelaskan lagi. Saya tidak butuh penjelasan, itu udah jelas sekalipun. Anda tidak menjelaskan, Anda mengaburkan. Saya tidak jelaskan kalau Anda tidak hidup ingin kekal tahu. itu Tapi mengenal aku dua. Bacaan kitab suci, apa kata Yesus? Ya. Hidup kekal itu mengenal Yang dua. tadi. Yang satu Tuhan, yang satu Saya utusan ulang lagi Tuhan. membaca tanpa menjelaskan, ya, tentang hidup kekal. Yohanes Ya, 6 silakan. tadi ayat 38 sampai 40. Belum, mungkin Anda belum tidak bisa memahaminya. Ya Allah itu ya Karim. masalahnya. Itu Anda Seperti sendiri cinta membaca kita. dalil itu mengutus, Oke, kita baca diutus, balik ya, mengutus, tentang diutus, hidup kekal itu, mengutus, ya. diutus, mengutus, diutus, Iya, mengutus, tentang diutus. mengutus ini. Yohanes 6 di situ Yesus Dengarkan. pengutus atau utusan? Dengarlah kita baca lagi. Saya tentang ulang. ayat yang Yohanes sebanding. 6 1 perikop, Yesus itu utusan atau pengutus? Kita baca aja langsung. Enggak usah gue baca. Ya. Satu Bible. Dari kitab Markus sampai kitab Wahyu, ditambah kisah para rasul, ditambah kemudian kitab Efesus, Petrus 1, 2 Hanya aku Petrus. membaca saja. Pertanyaan Terserah saya, Anda interpretasinya seperti apa, terserah. kitab Anda Ya. itu cakupannya Terserah. Yesus pengutus atau Yesus utusan? Memang disebut juga utusan, tapi Tuyul. dengarlah, ya. Anda istirahat, Anda rehat dulu, Anda rehat Bang. Anda tidak layak menyandang nama pengamat mu'alaf. Cocoknya Anda pengamat burung pipit. Nah gitu. Pengamat burung pipit. Ingat ya, kalau saya bawa dalil. Ingat, ini terkait dengan mu'alaf. Saudara masih mendengarkan di bawah. Dengarkan. Ini satu dalil. Matius 5:19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain hal yang sama, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit alias neraka. Para mu'alaf menyadari bahwa Paulus bukan meniadakan hukum Taurat yang paling terkecil, tetapi justru meniadakan seluruh hukum Taurat. Karena para mu'alaf ini berpikir, kalau Yesus berkata siapa yang meniadakan hukum Taurat meski yang terkecil akan menempati tempat terendah, lalu kalau saya tetap menjadi pengikut Paulus yang meniadakan seluruh hukum Taurat, ini kira-kira saya menempati tempat yang mana? Maka mereka, para mu'alaf ini, manusia-manusia cerdas berpikir berkata, tidaklah mungkin saya bisa masuk surga, sebab Yesus sudah berkata, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Sedangkan Paulus di dalam suratnya mengatakan bahwasanya engkau wahai pengikutku tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Wow. Berarti pengikut Paulus berdasarkan Roma 6:14 tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kalau tidak hidup di bawah hukum Taurat menurut Yesus, jangankan tidak hidup di bawah hukum Taurat, menghilangkan Taurat yang paling terkecil saja tempatnya neraka, apalagi hidup di bawah bukan hukum Taurat. Jadi saudara, kalau kamu cerdas berdasarkan namamu pengamat mu'alaf, maka kamu akan menarik kesimpulan rupa-rupanya Barat dan Asia berbondong-bondong memeluk Islam karena mereka takut masuk neraka jahanam berdasarkan Matius 5 nomor 19. Tapi karena Anda tidak sampai ke sana ilmunya, mungkin Anda hanya mengamati para waria yang lagi buang air di sungai. Silakan saudara-saudaraku diambil alih. Iya, terima kasih. Ini ada anak Medan. Anak Medan, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Nda. Waalaikumsalam. Sehat kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. sahabatku, masya Allah, baik, anak baik. Antum gimana? Sehat? Alhamdulillah. Iya. Tadi pendeta itu pengamat itu kan pendeta. Jadi mungkin sudah kelabakan karena kehilangan banyak jemaat, perpuluhannya kurang lancar. Jadi ya gitulah. Enggak sesuai dengan apa yang harus didengarkan oleh teman-teman Kristen, tapi malah kebalikannya. Cuman ditanya, ya, hidup kekal itu untuk mengenal Yesus itu sebagai Tuhan apa sebagai utusan, itu aja berat.
teman-teman. Ya, tugas Eca sekarang ini di bawah ada siapa Bang? Non Eca, silakan. Mana nggak hilang jemaatnya ya Bang ya? Jawab itu aja nggak bisa jawab. Sumumbuk yang fahum layar. Layar Cio. Mulutnya susah untuk berkata. Lanjut Bunda. Iya. Silakan dinaikkan kalau masih ada saudara kita ya yang dari non Muslim. Tidak ada yang mau naik, sudah diundang semua. Ya mungkin karena pendetanya aja gitu. Tadi ada pendeta Aris, itu pendeta itu si Aris itu. Aris itu Kingdom yang katanya sudah 12 kali dan padahal baru 7 kali ketemu. 4 kali Bang. Ngomongnya 4 kali, ketemu yang kelima kalinya ngomongnya 7 kali, ketemu yang ke-8 kali ngomongnya 12 kali. Bohong-bohongan. Kadang-kadang lucu juga ya. Ngakunya pendeta. Iya, memang ngakunya pendeta pelayanan katanya. Iya, namanya kondom, nama aslinya katanya. Kondom. Kondom bocor. Kondom bocor. Eca punya tugas panggil-panggil teman-teman Kristen. Tapi rata-rata blow on semua yang naik ke sini kalau yang ini yang iya, kayak tadi pinter-pinter aduh, nggak ada ya. Karena kalau sudah sehat ke akun-akun yang besar dia, ke akun-akun yang agak santun gitu. Kalau yang penghujat memang di sini digembleng. Oh gitu. Aduh. Iya Gurunda, sampai nangis dia, nangis gitu loh. Tak pernah diturunkan sampai nangis sendiri gitu loh. Oh gitu. Kalau tidak kapok-kapok. Kita kan berusaha untuk santun, tapi dipancing terus gitu. Kubiarkan. Betul. Ini ada tamu Aten. Selamat pagi karena belum kenal. Enggak, masih muter dia Bang. Oh, masih muter ya. Di sini jelas. Selamat pagi Mas Aten. Agama orang aja. Mai. Aten. Kenapa? Selamat pagi. Pagi iya. Iya, Muslim Kristen atau Oten? Kristen, kenapa? Kristen. Oh, enggak kenapa-kenapa. Anda naik mau diskusi atau mau apa? Mau ngamuk. Setiap hari, setiap detik. Urusin agama orang aja. Oke. Lanjut. Benerasi aja dulu Bang. Benerasi aja dulu. Dasar penyembah Muhammad. Terus? Ada lagi? Bang, kenapa Nabi menikah dengan anak 9 tahun itu? Loh, tadi menegur kenapa kami membahas agama Anda. Alasannya itu karena agama Kristen itu, khususnya kalian yang penghujat ini, itu tidak mengenal Islam, tidak mengenal ajaran Nabi Muhammad. Iya, kalian itu tidak mengenal Alkitab. Itu kata Alkitab itu kamu curi dari mana? Emang dicuri dari Islam? Begitu dong, jujur. Kurang kerjaan sekali. Nah makanya jangan tipu-tipu agama. Kalau agama benar itu nggak pakai jurus tipu-tipu. Apa pula kau gunakan sampul dari kitabmu dengan sebutan Alkitab itu apa fungsinya? Untuk apa? Untuk apa Kristen menggunakan kata Alkitab? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa kamu menggunakan nama lain Al-Quran untuk Bible itu? Untuk apa? Untuk apa? Alkitab aja terlebih dahulu. Enggak, kok Alkitab lagi kau sebutkan? Kenapa kau menyebut Alkitab itu buku? Buku itu bukan Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Muhammad haram. Muhammad Kebencian. Kamu Muhammad haram. Coba kau carikan Muhammad saya haram. dalil. Coba saudaraku, coba lembutkan hatimu sedikit. Bantu Muhammad saya. haram itu dibahas itu. Saudaraku, saudaraku, jangan begitu, nggak bagus. Kau dilihat sama Kristen yang lain, nggak bagus gitu. Sekarang begini, bantu saya Muhammad cari di haram itu. Al-Quran. Tidak usah kau sembah Muhammad itu. Coba kau cari di dalam Al-Quranul Karim atau hadis. Itu Al-Quran Nabi itu menikah dengan anak 9 tahun itu. Yang mengatakan bahwa Nabi Dosa Muhammad haram itu, itu Bang. haram. Cari ya, saudara. Kau cari dalam Al-Quran atau di hadits Nabi Muhammad itu haram atau Nabi Muhammad itu terkutuk.
Di mana itu di Al-Quran? Nah, yang kau sembah siang malam itu Galatia 3 nomor 13, makhluk yang mati dengan jalan kutuk. Setahu kami umat Islam, yang dikutuk itu dan yang mati dalam keadaan kutuk itu iblis. Iblis yang dikutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, kalau kita bandingkan nih antara ajaran Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengajarkan kemudian umatnya untuk berlindung kepada pencipta langit dan bumi dari iblis yang terkutuk. Sedangkan ente diajarkan menyembah kepada kepada makhluk terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita di sini Kristen, dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah dia orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa dia yang digantung di atas salib? Yesus. Kenapa dia terkutuk? Nabi Muhammad mengajarkan sehina-hinanya menurut pandangan 0 otak Anda terhadap ilmu Islam akan Rasulullah, Anda katakan beliau terkutuk, Anda katakan dia haram, Anda katakan dia menikah anak kecil. Tapi beliau mengajarkan umatnya untuk berlindung kepada makhluk, yaitu setan yang terkutuk. Anda yang menghina Nabi Muhammad bukan hanya, malah kamu siang malam menyembah kepada sosok yang terkutuk. Jangankan nabiku, umatnya aja jauh lebih mulia daripada ente. Umatnya Nabi Muhammad menyembah kepada esensi yang maha suci dan berlindung kepada yang terkutuk iblis. Anda menyembah siang malam yang terkutuk. Level kita beda coy. Ibarat langit dan kolom kandang ayam. Jangan menghina, aku bilang. Jangan menghina. Bibelmu pasang badan. Jangan menghina. Jangan menghujat. Bibelmu pasang badan. Dan kebetulan sekali kami paham Bible. Kalian tidak. Kalian cuma jemaat. Yang di gereja disusupi apa? Doktrin, dogma, keselamatan, kasih, ujung-ujungnya perpu. Tapi kalian tidak tahu isi kitab. Yang tahu isi kitab kami yang 24 jam belajar siang malam. Maka kalian kaget ketika kalian menghujat, kami hantam kalian dengan Bible sendiri. Kaget kan? Tambah emosi, semakin malas ke gereja. Karena emosi, jengkel, kesal. Apa yang terjadi? Niatan jahat terhadap Bang Suma dan teman-temannya. Oh, lapor, penghujat, lapor. Sikit-sikit lapor. Niatan mengancam, ingin membunuh dan seterusnya. Apa itu? Padahal kalian yang memulai, kalian yang menghujat, kalian yang menista, kalian yang merendahkan. Ada nggak di sini sepanjang tadi Islam memulai menghujat? Nggak ada. Ketika saudara-saudara berbicara mengenai alat kelamin, dalil ada. Itu. Jadi janganlah saudara-saudaraku, saatnya diskusi emosi itu dihilangkan, menghujat itu dihilangkan. Awal 2026 sebaiknya kita berdiskusi dengan data. Keras boleh keras. Hikmah itu bukan berlemah lembut saja. Hikmah itu keras terhadap kebatilan. Itu. Jadi jangan, oh Bang Subang keras sekali. Ya memang saya keras supaya bisa kemudian suara saya yang lantang ini menerobos masuk ke kuping, tembus ke saraf-sarafmu yang kusut. Supaya kamu bisa paham tentang kebenaran. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Masya Allah, kita belajar untuk lebih baik supaya kita bisa memberikan hal yang bermanfaat dalam hidup kita ini. Sahabat Andre White, thank you, barakallahu fik. Seperti itu saudaraku, ya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, jangan menghina, jangan menista. Umat Islam diajarkan Nabi Muhammad untuk berlindung dari iblis yang terkutuk. Anda diajarkan menyembah kepada orang yang mati terkutuk. Beda kelas kita. Kalau di Islam kesimpulannya yang terkutuk itu iblis. Kalau di kamu yang terkutuk itu yang kau sembah berdasarkan Galatia 3 nomor 3. Penyembah
sang yang terkutuk adalah ente. Islam diajarkan yang terkutuk itu iblis. Begitu. Oke, silakan sahabat-sahabat yang lain diambil alih. Terima kasih sekali Bang Juma, penjelasannya luar biasa. Alhamdulillah. Berhubung ada tamu baru, Bang Fahurozi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ya, jadi betul ya, perbedaannya sangat jauh bagaikan langit dan bumi. Ketika umat muslim berlindung ya kepada Allah dari godaan iblis yang terkutuk, malah di mereka iblis malah jadi perlindungannya mereka. Katanya artinya menyembah. Nah, kalau begitu silakan, ada tamu ini Om Joko. Selamat pagi. Ya, swastiastu. Saya ingin sebentar mau kirim Assalamualaikum kepada Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Riau. Dari Riau saya mulai mendengarkan khususnya perdebatan dengan Oten ini. Ya, alhamdulillah saya ngefans sama beliau, sama Bang Juma, Ustadz Tata, banyak Ustadz. Saya menambah ilmu saya. Saya memang basic saya juga di pesantren. Alhamdulillah. Saya tidak memahami Bible. Bahkan saya sering naik komal-komal Kristen, tidak berani, dia langsung saya turunkan. Terima kasih banyak Bang Juma. Makasih. Ya, kalau saya mungkin adik-anak ya, saya udah tua. Masya Allah. Teruskan perjuangannya, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih Bang Fahu, mudah-mudahan Bang Fahu punya tugas di sana dalam perjuangannya berdakwah untuk murid-muridnya, mudah-mudahan sehat selalu Bang ya. Bang Fahu di sana. Terima kasih. Ini ada Bang Joko, saya sapa dulu ya. Boleh turunkan saja ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya Bang, saya turunkan ya. Bang Fahu on Joko. Oh, turun. Mbak Katika. Katika. Assalamualaikum, salam budaya. Oh, salam budaya. Dari mana Bang? Aku dari Lombok. Lombok. Dari Muslim atau Kristen? Muslim, alhamdulillah. Wah, ini Bang pengamat datang lagi. Oke, kurang amat mungkin ya, kurang amat tepat ya. Barangkali ini menambahkan. Ya, ini kan memberanikan. Ya, sebentar. Iya, sebentar dulu. Ada turunnya nih. Ika, sahabat bintang, barakallah. Lanjut. Ika, assalamualaikum atau selamat pagi. Sedih letak omongan saya. Ini nggak jelas. Ika, lanjut lagi pengamat. Apa yang Anda kurang puas di sini, puaskan dulu, boleh? Pengamat, lanjutkan. Apa yang Anda kurang puas? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai itu cocok. Lanjut. Sebagai hidup kekal loh hadiahnya. Apabila manusia mengenal Yesus sebagai, ayo, jujur. Ayo, jujur, ayo. Menjujur. Kan Anda sampaikan Yohanes 17 ketiga yang tidak Anda pahami, ujuk-ujuk dia. Kok saya pula yang nggak paham? Makanya saya bertanya sama lo, kawan. Hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Keluh lidah lu kan? Lidah lu keluh kan? Disebutnya begini, dengarkan. Tadi sudah kubacakan kitab suci tentang hidup kekal itu. Apa di situ? Tuhan atau utusan Tuhan? Kembali ku baca ya. Berani dengar? Keluh lidahnya dia. Aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Udah. Supaya Hidup dari kekal. Semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan di akhir zaman. Hidup Sebab kekal inilah itu kehendak Bapakku,
Yaitu hidup supaya kekal setiap itu orang yang melihat anak jangan ngambang. dan yang percaya kepadanya Astagfirullahaladzim. beroleh hidup yang Ya Allah kekal, ya Karim. dan supaya aku Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya membangkitkannya Karim. pada akhir Itu zaman. sudah aku hafal, itu udah hafal. Makanya endingnya hidup kekal itu setelah mengetahui. Coba Anda yang coba itu lapangkan. Kalau udah dengar. Setelah mengetahui, Kingdom, diam dulu Kingdom di mute dulu tuh. Setelah mengetahui, setelah paham, setelah mengerti, bla 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 bla. Ingat ending pernyataan Yesusnya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman, bukan hanya comot firman, seluruh firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku Bani Israel, bukan Kristen, Bani Israel, Yahudi, bukan Roma Yunani. Sudah aku berikan segala firman itu dan mereka telah menerimanya. Apa ending iman murid-murid setelah seluruh firman diterima oleh mereka? Endingnya apa? Mereka tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus diterima muridnya sebagai utusan Elohim atau Elohim? Baca apa kata para murid? Jangan kata murid, kata Yesus. Murid terima Yesus Kata sebagai... Yesus juga sama. Saudaraku dengarkan saya. Kamu itu pengamat katanya. Amati pernyataan saya. Kata Yesus, mereka semua telah menerima firman itu dan mereka percaya bahwa aku ini adalah Tuhanmu atau utusanmu. Jawab. Disebut sebagai utusan. Utusan. Berarti murid-murid Yesus angkatan pertama setelah menerima seluruh perkataan Yesus. Para mualaf pahami sebenarnya. Kenapa Tuhan datang ke bumi? Saudaraku yang sedikit cantik, dengarkan saya. Datang ke bumi selama 33 Yesus tahun. mengatakan ketika seluruh Itu yang harus murid dipahami. seketika seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sampai kepada mereka, mereka mendudukkan Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Murid itu paham banget dengan ajaran Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan atau utusan Tuhan. Ya Tuhan lah. Oh, nenekmu kiper. Benar-benar lah kau ini. Benar. Nih. Yohanes 17 saya bacakan samamu. Dengar. Yohanes 17. Yohanes 17 kita baca nomor 8. Penyesat, pengamat mantap. Bagaimana penyesat? Aku sesuai dengan kau itu penyesat. Kau itu bukan mengamati orang mualaf. Kau itu mengamati lubang pantatnya waria. Sebab segala dengarkan. Bisa kutunjukkan. Dengar. Sebab segala firman. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus. Terus apa masalahnya di situ? Nah, masalahnya di kamu. Kau katakan tadi Yesus itu Tuhan, tuyul. Iya memang dia datang dari Bapa itu yang kamu tuyul nggak pahami. Sekarang murid-muridnya Yesus menyebut aku dan Bapa adalah satu. Sekarang ketika seluruh firman itu sampai kepada murid Yesus, setelah firman seluruhnya sampai ke murid Yesusnya menganggap Yesus Tuhan atau utusan Tuhan. Dengar dulu. Pasal 17 tidak ujuk-ujuk ada sebelum pasal 1 sampai pasal 6. Segala firman, semuanya nggak ada lagi yang lain, tuyul. Nggak ada yang lain gimana? Segala firman itu masih ada nggak yang lain? Kalau sudah segala. Anda menginterpretasi Anda yang tidak tepat. Lalu kalau segala itu maksudnya masih ada yang lain? Yesus masih mengajar dan seterusnya. Saya ngerti, saya paham. Anda tapi tidak paham di situ. Yesus menyimpulkan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus bentuk aku. Kitab suci penulisan memang kitab suci nggak seperti murid Yesus. Tidak ada lagi firman, nggak begitu. Murid Yesus setelah menerima segala firman dari Yesus, murid Yesus percaya Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan.
Yesus menyebut dia utusan. Pertanyaan saya, menurut Yesus, murid-muridnya yang asli setelah menerima semua firman dari Yesus, muridnya percaya dia Tuhan atau utusan Tuhan? Percaya dia Tuhan. Teman-teman, masih bisa dilanjut dengan orang gila ini? Iya, Masih bisa orang gila ini dipercaya? Masih bisa diajak diskusi orang gila ini, orang sinting ini? Kan dia sebut juga. Orang sinting ini masih layakkah berdiskusi dengan kita? Oh, nggak layak lagi, alhamdulillah. Sudah jelas di situ tertulis utusan, masih bilang Tuhan. Ini penyesatan memang orang ini. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi tadi dia memakai nama Yesus sebagai Tuhan supaya menyesatkan banyak orang. Jelas-jelas segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan dan mereka telah menerimanya. Setelah mereka menerimanya, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku di situ utusan atau pengutus? Utusan. Dibilangnya Tuhan. Jadi dia itu cuman pengamat lubang pantat ayam. Bukan pengamat. Nah, Juma, aku boleh bertanya Juma? Sabar dulu, boleh. Kita sapa dulu yang lain ini. Ada kita sapa. Selamat pagi. Paginya, assalamualaikum. Selamat pagi. Kita Mbah Mamat, Cang, aku Cang. Kita Bang. Pertanyaan sama Joy, sabar dulu, Kace, sebentar dulu. Sabar, tenang dulu. Oh ya, Joy Arya. Joy Arya lagi kok ngopi, itu nggak denger. Dia itu Cang, ini nggak sinyalnya si Joy ini. Kalau yang terbaik ini bagus. Cuman sebelumnya ini ada tema tadi yang dibawa dengan Pak Pengamat ini tentang hidup kekal itu harus mengenal Yesus sebagai apa. Bang terbaik, mau dilanjut? Oke, lanjut. Oke, silakan Gurunda. Diperjelas lagi. Lanjut. Ya, silakan aja jawab. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Yesus. Orang yang mengenal Yesus, menurut Yesus, mendudukkan Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Silakan. Sebagai utusan. Sebagai utusan. Berarti orang yang ke gereja menyembah Yesus itu gimana? Di mana datanya? Hari Minggu kalian menyembah siapa di gereja? Ya, menyembah Yesus. Berarti kalian tidak memperoleh hidup kekal. Gini, Bang Juma, boleh saya terangkan? Ya, silakan. Oke, ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 di situ, bagaimana kita mengenal Allah, sedang Allah itu kan tidak ada, betul nggak? Allah itu nampak nggak kira-kira Bang Juma? Allah itu bukan makhluk. Jadi cara mengenalnya, mengenalnya tidak seperti cara mengenal makhluk. Pahami itu dulu. Cara mengenal cincin dengan cara mengenal biji nangka itu beda. Demikian juga cara mengenal pencipta langit dan bumi itu beda dengan cara mengenal makhluk. Salahnya ente mengenal Tuhan ente dengan mengenal makhluk. Ya salah, keliru. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 31, 34, jangan lagi ada yang mengajar di antara kalian untuk mengenal aku Tuhan. Sebab aku Tuhan sudah menyatakan diriku untuk kalian kenal, baik kecil maupun besar. Jadi nggak boleh lagi orang mengajarkan Tuhan itu begini loh, Tuhan itu nggak laku lagi. Itu bukan ajaran samawi. Karena Tuhan itu menyatakan diri, bukan memperkenalkan diri. Tuhan itu menyatakan. Bedanya, Bang. Itu bedanya orang Kristen dengan orang Islam. Orang Kristen sekarang kenal yang disembah. Islam nggak kenal yang disembah. Itu bedanya kita. Oke, baik. Kau kenal dengan Allahmu, kenal. Baik. Apakah kamu mengenal Yesus? Manusia Yesus, anak Maria, apakah kau kenal? Kami kenal dengan Tuhan yang kami sembah. Yesus. Yang mana Yesus itu? Yang mana Yesus itu? Yang mana Yesus itu yang kau kenal itu? Di Alkitab kami itu ada. Yang mana Yesus yang kau kenal itu? Coba. Aku pingin ngajak dia ngopi. Yang mana Yesus itu yang kamu kenal itu? Yang mana? Yang mana?
Yang mana Yesus itu yang kau Kamu kenal? diskusi apa mau nyerocos saja di sini? Kamu mau diskusi apa? Ya, kamu mau nyerocos apa mau diskusi? Kamu mau diskusi apa nyerocos? Gue tendang kau. Saudaraku, kalau kau mengenal Yesus, buktikan Yesus itu sudah manusia loh. Sudah manusia Yesus itu. Kau kenal dia? Kenal. Yang mana orangnya? Coba buka kamera, tunjukkan mana fotonya. Nomor berapa sepatunya? Bajunya pakai L, XL atau apa? Manusia loh. Dan kau mengatakan kenal, pret. Mana bisa kau hanya mengenal seorang tokoh bintang film bule. Rambutnya panjang, kalau di Afrika kribo, matanya bola, kalau di Cina matanya sipit. Mana Tuhan kau itu yang manusia itu yang kau kenal? Tidak ada. Kau baca kemudian Yohanes 1 nomor 18. Tidak ada orang yang mengenal Tuhan. Cuman Yesus diutus ke bumi untuk menyatakan Tuhan itu kayak mana. Makanya ketika Yesus diutus menyatakan Tuhan, apa kata Yesus? Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Belum lagi Amsal 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian, yang tak terjamah oleh manusia, dan tak ada manusia yang pernah melihatnya, dan memang manusia tidak bisa melihatnya. Baginya kuasa yang kekal. Amin. Itu siapa? Tidak bisa dilihat manusia, dan manusia memang tidak bisa melihatnya. Dia tidak tersentuh oleh kematian, tidak ada yang bisa menjamahnya. Itu siapa? Hah? Itu siapa? Itulah Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Pencipta langit dan bumi itu tidak memperkenalkan diri, tapi pencipta langit dan bumi itu menyatakan diri akan keberadaannya. Aku memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran keberadaanku di segenap penjuru. Ketika engkau melihat matahari, maka Tuhan sedang menyatakan keberadaannya. Ketika engkau melihat siang dan malam, maka Tuhan sudah menyatakan keberadaannya. Ketika engkau melihat orang meninggal, orang lahir, maka Tuhan sedang menyatakan keberadaannya. Ketika engkau bisa punya akal, ketika engkau sadar kau ciptaan, disitulah Tuhan menyatakan bahwa dirinya ada. Jadi mengenal Tuhan itu bukan mengenal kloset. Mengenal Tuhan itu bukan mengenal ayam. Mengenal Tuhan itu dengan cara melihat alam semesta ini. Itu kata Yesus. Kau itu kalau di ayat yang Paulus menyatakan kebenaran Tuhan Yesus, kau bilang Paulus itu rasul palsu. Oh iya, memang palsu. Mungkin mana? Mau saya buktikan kalau Paulus itu rasul palsu? Mau? Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu setan. Nah tuh, di mana Yesus memilih Paulus? Ayo tunjukkan. Kalau kau menyudutkan Tuhan Yesus, saya tidak pernah menyudutkan Tuhanmu. Saya menyatakan dalil, abang. Maka jangan emosi, saudaraku. Balik saja orang punya. Jangan emosi, makanya belajar, berilmu. Anda mengatakan Paulus itu rasul. Dalil Yohanes 6:70. Bukankah aku yang memilih? Paulus kau pakai hanya untuk menghujat Tuhan Yesus. Itu kau pakai ayatnya. Coba tunjukkan saya menghujat Tuhanmu di mana? Saudaraku, jangan emosi, tenangkan diri saudara. Tunjukkan kepada saya di mana abangmu ini menghujat Yesus. Silakan. Jadi kau itu bolak-balik otaknya. Yesus utusan Tuhan, otak saya kebalik katanya. Jadi kau itu hanya pakai ayat daripada Alkitab yang Katar, kau mau diskusi atau gimana Katar? Mau diskusi? Atau mau di sini mau apa kau? Bang Katar, kalau nggak bisa kontrol emosi mendingin di bawah aja. Kami mau berdiskusi, Bang Katar. Kami mau berdiskusi secara baik-baik ya, Bang Katar. Sebentar, saya juga ingin menyapa kawan kita yang baru datang, Bang Eko, Bang Eno. Iya, Bang. Saya mau. Selamat pagi, Bang Eno ya. Iya, saya mau menanggapi Bang Juma tapi silakan udah nyerocos duluan. Gak apa-apa, silakan lanjut diskusi yang santun ya Bang Katar ya. Bang Katar, Bang Eno. Iya, Bang Ansor.
Ya lanjut. Santai aja, oke. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa kita mengenal Tuhan dari ciptaannya ya. Melihat matahari, melihat siang dan malam, orang mati, orang dilahirkan. Oke. Iya. Terus muncul berbagai agama nih Bang. Dan percaya semua mereka Tuhan itu mereka betul. Itu gimana Bang? Oke, baik. Semua agama mengklaim imannya benar. Semua agama mengklaim agamanya benar. Pasti itu. Orang nggak mungkin menjadi Kristen kalau tidak mengklaim imannya benar dan iman agama lain salah. Lalu apa tolak ukurnya? Iman itu benar atau salah? Level tertinggi yang dicapai oleh manusia sebagai pemimpin di atas muka bumi hingga ia mampu menaklukkan bumi ini, itu senjatanya apa? Akal. Manusia bisa menerbangkan besi baja sampai ribuan ton dengan akal. Orang bisa sampai ke bulan karena akal. Kenapa giliran mencari Tuhan tidak menggunakan akal? Sekarang pertanyaannya adalah, Tuhan tidak serupa dengan makhluk versus Tuhan serupa makhluk. Akal menghantarkan kita, kalau Tuhan serupa makhluk, makhluk itu punya kelemahan. Manusia adalah makhluk yang paling tertinggi kedudukannya, derajatnya, dari segi bentuk, dari segi pola hidup, dari segi karya. Manusia adalah makhluk yang paling tertinggi. Bisa tidak manusia itu mendengarkan jarak 3 km suara? Tidak bisa. Bisa nggak kemudian manusia itu mengetahui apa yang ada di belakangnya tanpa dia menengok? Tidak bisa. Bahkan manusia untuk mengetahui apa yang terjadi di atas kulit kepalanya pun tidak bisa. Pantaskah dia Tuhan seperti itu? Tidak pantas. Maka Tuhan tidak serupa dengan makhluk, dan Tuhan yang adalah makhluk, yang mana yang rasional? Yang mana iman yang benar? Tuhan menghidupkan atau Tuhan dihidupkan? Tuhan mematikan atau Tuhan dimatikan? Mana yang rasional? Mana iman yang benar di situ? Tuhan diperanakkan atau Tuhan yang tidak diperanakkan? Tuhan satu hakikat, satu entitas, atau Tuhan 3 pribadi? Mana yang masuk akal di situ? Karena akal adalah filter dari iman yang ada. Kristen mengatakan imannya betul, Islam mengatakan imannya betul. Apa yang betul di antara dua iman yang mengaku betul? Apa yang menjadi tolak ukurnya? Kata Yesus, kasihi Tuhanmu dengan iman. No, Yesus mengatakan kasihi Tuhanmu dengan akal budi. Berarti untuk mengetahui iman yang benar, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang ditelaah dengan akal. Oh iya, gitu ya Bang. Yes. Jadi Tuhan juga tidak bisa menggantikan dirinya dengan sesuatu apapun ya. Betul, nggak bisa, itu bukan Tuhan, itu ciptaan. Ketika ada Anda imani nih, Anda mengimani, ini Tuhan saya, lalu Tuhan saya menjadikan dirinya menjadi manusia, harus diselidiki. Apakah Tuhan yang menjadi manusia atau Tuhan yang menciptakan manusia? Pola akal bermain. Mana yang Anda pilih? Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia yang bukan Tuhan, kemudian dia turun ke bumi tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Mana yang rasional? Tuhan menciptakan dirinya sendiri menjadi daging, lahir tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Jadi gini Bang Juma. Mana yang masuk akal, Bung? Ini tolong dihargai pertanyaan saya. Oh iya. Mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia yang bukan Tuhan, atau Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Saya rasa bisa masuk akal aja ketika Tuhan yang Maha Kuasa menginginkan seperti itu atas dasar kehendaknya sendiri kan. Salah. Yohanes 8:42, aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jedor. Anda tadi mengatakan bisa jadi kalau Tuhan berkehendak sendiri. Yesus datang menjadi manusia bukan atas kehendak Yesus, bukan atas kehendak Yesus, tapi kehendak yang lain. Berarti Yesus hanya ciptaan. Berarti masuk akalnya adalah Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah. Sahabatku, thank you, barakallahu fiik. Sahabat Andre White, thank you, barakallahu fiik. Allah memberkati antum dan keluarga. Lanjut.
lanjut Bang. Saya berharap Anda berdiskusi, saya berdiskusi Jadi dengan di sini, orang oke, yang menggunakan akal. Silakan. Oke. Jadi di sini Tuhan tidak bisa menggantikan dirinya dengan apapun ya Bang. Saudaraku, Tuhan itu maha kuasa. Anda percaya? Iya, percaya. Anda percaya? Bisa nggak Tuhan itu tidak maha kuasa? Bisa nggak Tuhan itu tidak maha kuasa? Nggak bisa Bang. Nggak bisa. Apakah manusia itu level tertingginya adalah bisa maha kuasa seperti Tuhan? Apakah level tertingginya manusia? Kalau manusia biasa nggak mungkin bisa Bang. Bisa nggak Yesus? Pernah nggak Yesus mengatakan dia maha kuasa? Pernah nggak Yesus? Yesus biasanya nggak mengatakan Bang, dia nggak sekedar klaim. Dia mengatakan Dia Yohanes 5 melakukan nomor perbuatan. 30, dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya betul. Ayo, apakah Tuhan yang maha kuasa bisa berkata seperti itu? Aku tidak bisa berbuat apa-apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri, melainkan oleh karena Bapak. Oleh karena Bapak. Nah, boleh nggak Tuhan? Boleh nggak Tuhan yang maha kuasa berkata seperti itu? Boleh nggak Tuhan yang maha kuasa berkata tidak bisa berkuasa dari dirinya sendiri? Boleh aja Bang. Ya, berarti dia tidak maha kuasa. Kok Anda menjilat ludah Anda sendiri? Begini kan Bang, dia kan mau menunjukkan pribadi atau entitas yang lain. Lah. Tadi yang masuk akal kan kebilang. Makanya saya katakan kepada saudara, iman orang itu masing-masing mengatakan imannya benar. Tapi yang benar-benar benar itu adalah akal yang masuk akal. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi yang maha kuasa menjadikan dirinya tidak maha kuasa? Sementara yang Anda fitnah menjadi Tuhan itu berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu di mana iman Anda bermain? Ketika yang Anda katakan dia adalah inkarnasi Tuhan, dia adalah teofani Tuhan, dia adalah Tuhan yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Sedangkan oknum ini mengaku, aku datang bukan atas kehendakku loh. Nah. Berarti Anda sendiri yang menobatkan oknum ini sebagai Tuhan. Kenapa? Ada apa? Sedangkan oknum ini sendiri mengaku datang bukan atas kehendaknya. Ayo Bang. Udah. Jadi apa pertanyaan Bang Juma? Izin Bang. Apa tentang oknum bukan atas dasar kehendaknya sendiri kan? Ya. Lalu atas kehendak siapa? Iya, atas kehendak dari Bapak. Nah, Bapak itu Yesus itu sendiri. Bapak bukan Yesus Bang. Ya udah selesai. Berarti bukan yang maha kuasa menjadi Yesus. Udah. Berarti lebih benar bahwasanya pencipta langit dan bumi itu laisa kamislihi syai'. Ternyata Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa Yesus, tidak sehakikat Yesus, tidak sama dengan Yesus. Hakikat. Kalau sehakikat nggak sama bukan berarti nggak sehakikat ya Bang. Loh, ngerti Anda hakikat nggak? Nih, kubacakan sebuah dalil ya. Apa hakikat itu abangku? Apa hakikat itu? Silakan. Apa hakikat itu apa? Inti. Hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya, betul? Iya, inti kan. Iya, maksudku hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya, betul? Iya, betul, inti kan. Iya, hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya. Iya bang. Oke, saya bacakan dalil kepada saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Elohim, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu. Elohim, Bang cuma minta maaf saya potong. Elohim itu kan jamak ya, seperti kami kan. Iya. Elohim itu jamak sebagaimana kemudian Al-Quran selalu menggunakan kata nahnu. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat Yesus dalam hakikatnya yang sebenarnya. Dalam hakikat Yesus yang sebenarnya, kita akan sama seperti Yesus. Maksudnya apa itu? Hakikat Yesus yang sebenarnya adalah sama seperti kita. Kita ini siapa bang? Tuhan atau manusia? Maksudnya di situ maksudnya hidup kudus bang. Hidup kudus. Oh mama pandai kali lidah anda ini kemana-mana terbang melilit. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan dalam hakikat yang sebenarnya, dan kita akan sama seperti Yesus dalam hakikat yang sebenarnya itu. Hakikat Yesus Anda katakan tadi apa? Tuhan. Berarti kita akan sama seperti Yesus. Kita juga Tuhan gitu. 1 Yohanes 3 nomor 2.
dalam konteks ayat itu kudus bang. Kita akan tinggal di rumah yang sama Yohanes 3. Ya, 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan sama seperti Tuhan. Hah? Kita juga Tuhan atau Yesus adalah manusia? Yang Tuhan yang Anda maksud itu Dewa Roma. Tapi kalau Yesus itu hakikatnya manusia. Markus 14 nomor 62, Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan sebagai apa, Bang? Sebagai lambang pemerintahan, Bang. Sebagai apa? Sebagai apa? Dia duduk sebagai apa di sana? Di surga dia duduk sebagai apa? Di surga loh. Iya, sebagai lambang pemerintahan. Lambang pemerintah. Sebagai putra Allah yang ibu kota dan kecamatan. Putra Allah yang maha tinggi, bang. Dia duduk sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Tuhan, bang. Tuhan. Nenek Mukiper. Coba kau baca Yohanes Markus 14 nomor 62. Kenapa sih kalian kompak dalam kesesatan itu? Kompak kali. Jelas sekali dikatakan Yesus duduk 14:62. Yesus duduk sebagai Tuhan kata kalian. Kenapa kompak kali kalau sudah sesat begini ya? Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk. Anak manusia duduk. Anak manusia kok Tuhan? Yesus mengatakan anak manusia, kalian kompak mengatakan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena yang Anda anggap Tuhan itu adalah yang di Athena, agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Kenapa bisa demikian? Karena sebelum Kristen ada di Indonesia, dia melewati meja Roma Yunani dulu. Di situ dipermak baik-baik, ditambal yang ditambal, disulam yang disulam, subsidi disilang yang disilang, dipretelin supaya imannya Yesus bisa seperti imannya orang Roma Yunani, yaitu menyembah kepada dewa yang setara dengan dewa-dewa yang lain. Makanya Anda mempelintir dalil. Kata Yesus, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yesus mengatakan anak manusia, kalian kompak mengatakan Tuhan. Inilah. Sudah, Bang Tuma. Udah. Emang Yesus itu anak manusia. Anak manusia sebagai apa? Sebagai yang melambang pemerintahan. Pertanyaan sama Bang Tuma. Apa nama pemerintahannya Yesus? Sama Bang Tuma. Orang jadi RT aja nggak pernah. Anda sudah mengeluarkan statement. Kami mengeluarkan ini si CP ya? Juga. Ini CP ya? Boring, siapa namanya? MKC ya? Ya, saya MKC. Walah, pakai aja nama asli. Ngapain kok kayak gitu? Kalian kan sudah bertanya kepada kami. Izinkan kami bertanya kepada Bang Tuma. Tadi saya ditanya tentang Tuhan, saya jawab sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Tuhan itu menyatakan dirinya melalui segala penjuru dan kepada diri manusia. Begitu juga ajaran Yesus. Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Tuhan di utara, timur, selatan sama semua ya, bang. Iya, kan sudah dijelaskan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Tidak ada Tuhan selain Dia pencipta langit dan bumi. Boleh ada kiblat ya, bang. Kata siapa? Itu penjuru. Itu penjuru dalam ibadah, itu arah ibadah. Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang sujud beribadah kepadaku. Engkau mau ke surga, bersujud di sana. Sujud beribadah kepadaku, sujud beribadah kepadaku. Kursi itu kan Tuhan kan, bang? Betul. Betul. Terus Tuhan mengarahnya kemana, bang? Lah Tuhan mengarahkan untuk sujud kepada mana? Kita diarahkan kepada siapa? Para nabi sujud beribadah ke arah mana? Ke arah kuburan atau ke arah bait suci? Bait suci. Bait suci. Pintar. Udah pintar ini si MKC, udah pintar. Jadi ada arah kita beribadah. Itu dalam imannya Yahudi ada arah. Iman dalam Islam ada arah. Kalian tanpa arah. Izin Bang Juma. Kan Anda keluarkan statement. Izinkanlah kami untuk bertanya Bang Eno. Yahudi punya arah. Mereka bait sucinya ada. Kristen arahnya kemana? Tanpa arah kan? Tanpa arah yang jelas.
Bang Juma, abang kan udah mengeluarkan statement. Udah, izinkanlah kami bertanya kepada Bang Juma, boleh? Silakan dengan senang hati. Oke, biar saya mengeluarkan pertanyaan juga yang sama. Pertanyaan yang sama dengan Bang Juma. Apakah Nabi Muhammad itu seorang nabi atau seorang rasul? Silahkan pakai data dan pakai dalil. Terima kasih. Oke. Al-Quranul Karim surah Al-Araf ayat 158 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kul ya ayyuhan nas inni rasul Allah ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billah wa rasuli nabiyyi ummi. Ada lagi pertanyaan? Oke, sudah saya tanggapi. Sudah. Di dalam yang abang bilang tadi bukanlah seorang nabi, Bang. Tetapi di dalam surat Al-Imran ayat 144 mengatakan Muhammad itu adalah seorang rasul, bukan seorang nabi, Bang. Oh, masih begitu ilmunya, Bang ya? Iya. Dalilnya ajaran siapa yang mengatakan Muhammad itu seorang nabi? Ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billah wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billah wa kalimatihi wattaba'u la'allakum tahtadun. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Anda semakin hari semakin parah, saudara MKC. Kupikir Anda itu semakin cerdas, Anda semakin terpuruk rupanya. Ilmu Anda semakin minim. Abang percaya Quran enggak? Yang kubacakan tadi itu apa? Ya Quran. Quran yang lain gimana, Bang? Benar nggak? Nabi itu apa rupanya? Nabi itu apa? Nabi itu apa? Rasul itu apa? Penyampai. Nah, kalau rasul? Berarti kalau rasul bukan seorang nabi. Tunggu. Jadi kalau nabi itu apa? Nabi itu apa? Nabi itu apa? Nabi itu apa? 144 mengatakan Muhammad itu adalah bukan nabi. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Dia bukan nabi. Di mana dalilnya? Al-Imran ayat 144. Baca. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Kada khalat min qablihi rusul. Afaim mata au kutilan qad qalabtum ala aqabikum. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berpaling ke belakang alias murtad? Siapa yang berbalik ke belakang alias murtad, maka ia tidak akan mendatangkan kebaikan kepada Allah sedikit pun, mudarat kepada Allah. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Di mana dia dikatakan dia bukan nabi, sementara dia disebut rasul? Anda ngerti rasul? Yang katakan nabi siapa? Rasul itu apa? Siapa nabi? Nih, tak ajarin. Saya ajarin. Ya, silakan. Oke. Nabi itu adalah manusia yang ditunjuk menerima wahyu. Rasul itu adalah nabi yang menerima wahyu untuk disampaikan kepada orang lain. Nabi belum tentu rasul, rasul sudah pasti nabi. Karena rasul tidak akan bisa menyampaikan wahyu kalau dia tidak menerima wahyu dulu. Tidak bisa disebut rasul kalau dia tidak menerima wahyu. Orang yang menerima wahyu itu disebut nabi. Orang yang menyampaikan wahyu kepada orang lain itu disebut rasul. Dengan disebutnya wa ma Muhammadun illa rasul, berarti dia adalah nabi karena dia adalah rasul. Rasul sudah pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. Sarjana sudah pasti SMA. SMA belum tentu sarjana.
Berarti yang saya sampaikan benar nggak di Quran Anda? Ya benar, dia rasul. Ya benar. Yang mengatakan dia nabi siapa? Yang mengatakan dia nabi siapa? Sekarang saya tanya samamu. Saya tanya, yang mengatakan dia nabi siapa? Yang Ini mengatakan rasul. Muhammad jadi nabi Kalau siapa? rasul itu berarti dia nabi. Ayo jawab. Jawab yang mengatakan dia Kamu nabi mabuk siapa? apa di sini ya? Mabuk tua kamu di sini ya? Iya, kayaknya dia Siapa yang mabuk tua? Yang saya tanyakan Al-Quran Bang surah Juma, yang Al-Araf, fa'aminu billah wa rasulih nabi, beliau nabi. Rasulullah wa hataman nabiyyin. Dia rasul dan penutup para nabi. Dia nabi. Kamu kok masih kok masih lebih parah ini? Orang nabi siapa? Nabi ada nggak dia ngatakan nabi dia? Nabi kapan itu. Kapan Allah Udah. Kamu masuk di kota hitam aja. Kamu gak ada ilmunya. Kamu masih seperti dulu, bukannya pintar malah semakin botol. Malah barusan KC. MKC itu dari suaranya ya. KC dia KC. Namanya orang murtad memang semakin bodoh, semakin bahlul. Bagaimana tidak? Memangnya gitu. Oke, silakan saudara Eno, ada lagi? Yang tentang kiblat tadi, Bang. Iya, gimana? Tapi sama belum puas aku. Iya, gimana? Jadi ya arah kiblatnya umat Yahudi kan Yerusalem ya, Bang. Iya, betul. Arah kiblat umatnya Muslim itu di ke Mekah kan, Ka'bah kan. Iya, betul. Jadi di sini Tuhan butuh wakil ya. Betul nggak? Tuhan itu mengutus utusan itu wakil, duta. Para nabi dan rasul itu utusan wakil Tuhan. Maksudnya penyampaian doa-doanya mengarah, jadi Tuhan butuh wakil kan untuk diarahkan. Tuhan memberikan aturan. Tuhan memberikan aturan di mana aturan itu harus tunduk manusia itu kepadanya. Sama seperti Yesus mengajarkan, berdoalah dalam namaku. Berarti Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan manusia itu mengaku Yesus itu sebagai rasul utusan Tuhan. Sama seperti kami berdoa, kami bersalawat dulu kepada Nabi Muhammad untuk mencerminkan bahwa kami ini adalah pengikut utusan Tuhan yang bernama Nabi Muhammad SAW. Berbicara mengenai ibadah arah kiblat diterangkan dalam kitabnya saudara-saudara kami Yahudi, dalam kitab Bilangan, dalam kitab Kejadian, di dalam kitab Keluaran, seluruhnya mengajarkan tentang arah ibadah atau kiblat. Oke? Oke, arah ibadah atau kiblat tadi. Tuhan kan maha kuasa kan. Dia nggak seperti manusia pendengarannya. Itu kan penjelasan dari Bang Juma. Pendengarannya seperti nggak seperti manusia. 3 kilometer aja udah didengar. Kan gitu, Allah Sami. Manusia kan, Allah itu maha mendengar. Itu kan kalau manusia kan 3 kilometer aja atau 100 meter aja udah nggak didengar. Iya. Betul. Tapi kenapa dia memberikan kiblat arah tadi? Nah, untuk ketundukan manusia, ketundukan. Ingat. Manusia itu memiliki potensi. Dan potensi manusia itu tidak bisa diintervensi. Siapapun. Contoh, ketika Anda masuk ke dalam kamar, apa yang Anda lakukan dalam kamar tidak ada yang bisa mengintervensi. Tak ada bisa. Anda mau ngapain di dalam kamar itu tak ada yang bisa kemudian mengatur Anda. Oleh karena itu, manusia itu adalah makhluk yang memiliki potensi jahat, potensi baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oke? Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Manusia ada yang pantas mendapatkan petunjuk dan ada juga yang pantas untuk sesat. Jadi Tuhan itu kemudian cuma memberikan aturan. Nih aturan aku serahkan semuanya. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Semua kebenaran aku sudah tumpahkan ke atas muka bumi melalui utusan-utusanku. Barang siapa yang mau tunduk kepada aturanku silakan tunduk. Barang siapa yang mau ingkar kepada aturanku silakan ingkar. La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Jadi Tuhan itu memberikan aturan. Kamu kalau mau menyembah kepada aku lakukan ini. A, B, C, D. Itu sebagai ujian. Ini tunduk takut kepadaku atau justru mereka lebih mengikuti hawa nafsunya. Ketika aku haramkan makan ini, apakah mereka lebih mengikuti hawa nafsu daripada perintahku? Itulah kenapa kita disiapkan surga neraka, untuk menjadi tempat kita kembali. Yang taat kepada aturan Tuhan ke surga, yang ingkar kepada aturan Tuhan ke neraka.
Tuhan memberikan aturan, tetapi Tuhan tidak memaksakan manusia untuk mengikuti aturan itu. Silakan aja. Yang penting aku sudah kasih melalui nabiku. Makanya di Islam itu la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam, itu nggak ada. Berbeda dengan 28 Matius. Jadikanlah seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa. Kalau tidak kau jadikan berarti kau melanggar. Kalau di Islam enggak. Ajaklah manusia. Ya sudah, ajak aja. Kalau mereka mau silakan, tidak mau ya silakan, tidak ada paksaan. Uda'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia, serulah manusia. Ya disuruh doang. Yang mau silakan, yang tidak mau silakan. Tidak seperti di kitab Anda. Jadikan. Nah, Anda tidak menjadikan kami pengikut Kristus, Anda berdosa. Itu perintah. Kalau kami hanya disuruh berseru, seru, sampaikan. Ya udah, kami udah sampaikan. Kalau mereka mau mendengar silakan. Kalau kamu disuruh menjadikan, kalian harus membuat kami menjadi murid Yesus. Itu paksaan. Nggak ada, Bang. Loh, dalil Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa. Itu paksaan. Kalau di Islam tidak. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan baik, dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Tegas kepada yang kemudian ngeyel, keras terhadap yang zalim, berlemah lembut kepada mereka yang membuka diri untuk belajar dengan hikmah. Itu. Tapi kalau di agama Anda, jadikan. Nah kalau kau tidak jadikan, berdosa enggak? Ya berdosa. Makanya kalian menghalalkan segala macam cara. Bible pun kalian rubah menjadi Alkitab. Theos yang adalah dewa kalian ganti menjadi Allah. Banyak. Kenapa? Karena kalian dipaksa untuk menjadikan kami menjadi pengikut. Kalian memaksa. Jadikanlah gelas ini menjadi cangkir. Wajib kau jadikan. Jadikanlah beras ini menjadi nasi. Wajib. Kalau kau tidak jadikan berarti kau berdosa. Nah itu, makanya kalian itu melakukan segala hal demi untuk menjadikan kami sebagai penyembah Kristus. Maaf, sorry lah, kami berakal dan tidak bisa terdoktrin oleh ajaran seperti itu. Oke? Ingat saudaraku, Bilangan 35:2, Kejadian 35:2, kemudian Keluaran 40 nomor 30, Keluaran 40 nomor 32, 1 Samuel 2 nomor 26. Itu semua adalah dalil bagaimana kaum terdahulu memiliki arah ibadah, sujud menyembah menghadap ke kemah pertemuan atau ke Baitel atau ke Baitullah atau Bait El atau Bait Eloah. Jadi Tuhan menyuruh menyembah kepada arah atau kiblat. Bukan menyembah kepada arah, menyembah kepada Allah dengan petunjuk arah yang sudah diberikan. Gitu. Berarti Allah menggantikan dirinya dengan yang lain ya, Bang? Hah? Coba Anda baca Kejadian 28 nomor 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya itu menjadi tugu dan menuang minyak di atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Elohim. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kejadian 31:45. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan dirikannya menjadi tugu. Kejadian 28 nomor 22 dan seterusnya. Itu bukti bahwa nabi-nabi terdahulu menjadikan batu sebagai tugu di dalam beribadah, arah ibadah. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapati engkau dengan berniat yang jahat. Nomor 14-nya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atas tugu tersebut. Sudah menjadi tradisi agama langit. Begitu, Bang. Tuh bukan seperti kalian menyembah. Gitu. Oh, jadi gitu ya, Bang. Jadi Tuhan bisa ya gitu, diganti. dalilnya begitu bagaimana? Oh iya. Bisa digantikan dengan batu ya, sama. Kalau kita menyembah batu berarti kita menyembah Tuhan gitu kan, Bang? Geleng lagi. Orang gila. Yang menyembah batu itu kamu. Kolose 2 nomor 9. Itu betul. Kisah para Rasul 4:11. Yesus adalah batu. Kau yang menyembah batu. Dibilang arah ibadah kok nyembah batu. Piye to, Mas? Kan arah berarti ibadah. aku menyembah batu. Iyalah, batu di situ. Oh, ya aku penyembah batu.
Kan abang sendiri yang baca tadi kan, lalu didirikannya batu dari tugu. Kan itu batu kan, bukan Tuhan kan bang? Ya, dia sembah nggak itu batu? Dia sujud di depannya berarti nyembah lah bang kan? Kan gitu. Kamu kan, sujud di depan gereja, di depan pendeta yang ada batu sagan, berarti kau sembah pendeta? Enggak. Enggak. Kau dalam gereja menghadap ke rumah penduduk. Di situ ada toilet. Kau nyembah toilet? Ya kita semua manusia gitu kan, kalau menghadap palingan ada toilet depan bang. Nah, berarti kau menyembah toilet? Hah? Nyembah toilet itu bang. Nyembah toilet. Oh, kamu di gereja nyembah toilet. Iya. Beleng-beleng. Oke. Silakan Anda istirahat, Anda di bawah. Anda nggak layak diskusi dengan saya. Turun. Silakan saudaraku, saya menghargai Anda. Silakan. Gila boleh, tapi jangan ngajak-ngajak. Oke? Gila boleh, tapi jangan ajak yang lain. Anda aja, kami nggak ingin gila. Bang Mak, mau diskusi atau mau report di sini? Diskusi ya Bang Juma. Benar kata Bang Kuyang Kucang, Komalnya ini tempat orang-orang sinting dari sebelah kumpul di sini. Betul.